Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yuda Wahidika, selaku Ketua KKN 107 dengan NIM 20220610-350, Program Studi Ilmu Hukum. Dan dengan anggota saya, yang kedua, Safira Hirsul Kiramiraya dengan NIM 20220610-381, Program Studi Ilmu Hukum. Kemudian yang ketiga, Ardina Eka Putri dengan NIM 20220520-141, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kemudian yang keempat, Aurika Eridani Antaristi dengan NIM 202208300022 dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Kemudian yang kelima, M. Abdillah Rafif Zain dengan NIM 20220610-500, Program Studi Ilmu Hukum. Dan yang keenam, Ikhida Amalia Putri dengan NIM 20220140-131, Program Studi Teknologi Informasi. Kemudian yang ketujuh, Rizky Hilmani dengan NIM 20220510-180 dengan Program Studi Hubungan Internasional. Dan yang ke-8, Muhaidil Fitri Amin dengan NIM 20220810-030 dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian yang 9, Candi Aulia Rahmah dengan NIM 20220810-051 dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian yang 10, Arkan Syamsu dengan NIM 20220430-101 dengan Program Studi Ilmu Ekonomi. Baik, di sini kelompok kami memiliki judul KKN Pemberdayaan UMKM bisa melalui digital marketing dan branding produk, studi KKN di Dusun Nongkosingit, Gunung Kidul, dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Asep Setiawan, STHI, MUD. Baik, dan pendahuluan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kondisi masyarakat Dusun Nongkosingit. Mayoritas masyarakat di Dusun Nongkosingit bekerja sebagai petani lahan kering dengan komoditas utama yang dihasilkan berupa singkong dan jagung. Selain mengandalkan pertanian, sebagian masyarakat juga menggantungkan hidup dari usaha rumahan skala kecil atau yang biasa kita sebut sebagai UMKM. Usaha ini meliputi pembuatan tempe daun, tempe kemasan plastik, catering rumahan, hingga berbagai olahan makanan ringan lainnya. Namun terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat setempat. Pertama, hasil pertanian sebenarnya cukup melimpah, tetapi harga jualnya masih rendah sehingga pendapatan petani kurang maksimal. Kedua, produk UMKM yang ada masih memiliki daya saing yang rendah, serta pemasarannya cenderung terbatas hanya di lingkup kecil. Dari permasalahan inilah, kelompok kami kemudian mencoba mencari solusi agar produk pertanian maupun UMKM masyarakat setempat dapat memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Nongkosingit. Baik, melihat permasalahan yang ada, solusi yang kami tawarkan adalah dengan melaksanakan workshop digital marketing dan branding produk UMKM dengan mengusung tema branding kuat, konsumen dekat, langkah digital yang tepat. Program ini dilaksanakan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai desain digital, pembuatan logo yang menarik, penggunaan media sosial, dan strategi pemasaran digital yang tepat. Hal ini bertujuan untuk satu, program ini sebagai langkah awal menghasilkan perubahan nyata di tingkat masyarakat melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam memasarkan produk melalui media digital dengan kemasan yang lebih menarik. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam mendesain kemasan dan memasarkan produk secara digital sehingga mampu meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Selanjutnya, metode pengabdian yang kami gunakan yaitu kombinasi antara penyuluhan interaktif, demonstrasi, dan praktik langsung. Pelaku UMKM diberi materi tentang pentingnya branding dan pemasaran digital pada suatu usaha. Selanjutnya, kami melakukan pendampingan rutin secara langsung kami ke rumah produksi untuk membuatkan akun media sosial usaha, menambahkan titik lokasi usaha di Google Maps, dan merancang label kemasan sederhana. Baik, pada bagian hasil dan pembahasan, pada tahap awal kegiatan ini, kami melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM yang ada di Dusun Nongkosingit. Dari hasil pendataan, kami menemukan ada 5 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang, yaitu produksi tempe daun, tempe kemasan plastik,
usaha catering rumahan, dan 2 usaha makanan ringan atau snack. Dan setelah kami melakukan analisis, ternyata masih banyak kendala yang mereka hadapi dalam mengembangkan usahanya. Sebanyak 70% pelaku UMKM belum memanfaatkan media sosial atau marketplace untuk memasarkan produknya. Artinya penjualan mereka masih terbatas hanya di sekitar desa dan mengandalkan pembeli dari lingkungan terdekat. Selain itu, lebih dari 80% belum memiliki branding atau identitas usaha yang jelas seperti logo, kemasan menarik, maupun nama brand yang bisa membuat produk mereka lebih dikenal dan memiliki daya saing di pasar yang lebih luas. Dari permasalahan ini, kami kemudian mengadakan workshop dan pendampingan secara langsung. Kami membantu para pelaku UMKM mendesain kemasan yang lebih menarik sekaligus membuat logo dan identitas usahanya. Hasilnya, 3 UMKM berhasil memiliki kemasan berlabel dan logo resmi. Sebagai contoh, untuk usaha tempe daun, kami membuatkan brand bernama tempe khas Nongko Singit yang menjadi ciri khas produk lokal dusun ini. Untuk usaha catering, kami membantu membuatkan cap atau stempel resmi yang bisa digunakan pada kemasannya. Selain itu, kami juga mendampingi mereka dalam pendaftaran titik lokasi usaha di Google Maps. Ada 5 UMKM yang berhasil ditambahkan, yaitu Tempe Mbok Tuk, Usep Putri Juang 1, 2, 3, dan Warung Mbak Septi. Dengan adanya lokasi digital ini, pelanggan dari luar desa kini bisa menemukan lokasi usaha mereka dengan mudah, sehingga pemasaran tidak lagi terbatas hanya di sekitar lingkungan desa. Meskipun program branding produk dan digital marketing telah berhasil diterapkan pada beberapa UMKM, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat masih terbatas. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pelaku UMKM, terutama warga usia lanjut, dalam mengoperasikan teknologi digital membuat proses adaptasi berjalan lambat. Yang kedua, karena rendahnya motivasi masyarakat untuk melakukan hilirisasi produk pertanian yang tadinya dijual mentah, mulai untuk membuat produk olahan. Dan yang terakhir, karena keterbatasan infrastruktur digital berupa jaringan internet. Baik, dari hasil pemaparan materi tadi, berhasil kegiatan menunjukkan adanya kemajuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, meskipun dampak terhadap peningkatan ekonomi masih terbatas. Melalui program ini, fondasi menuju digitalisasi ekonomi desa dapat terbentuk dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya strategi pemasaran modern lanjut berupa pendampingan jangka panjang, latihan lanjutan, dan pelibatan aktif generasi muda desa yang memiliki kapasitas adaptasi teknologi yang lebih tinggi. Berikut merupakan beberapa video rangkuman kegiatan yang telah kami lakukan selama KKN di Desa Nongko Singit, Gunung Kidul. Adapun beberapa kegiatan tersebut seperti kunjungan ke UMKM tempe, kunjungan UMKM catering, dan workshop digital marketing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dengan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada DRP UMY dan Mitra Marden KN. Dan kami ingin meminta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kami. Kami mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami memiliki slogan yang ingin dipraktekkan. KKN UMY, Aksi nyata berdampak untuk semua.